Masih bersama kami di Presisi Siang. Versi terbaru salah satu permainan video strategi paling populer Civilization akan diluncurkan pada Februari 2025. Video game versi ketujuh ini kembali menekankan akurasi dan otentisitas dalam penggambaran beragam budaya yang juga melibatkan suku atau bangsa yang ditampilkan dalam permainan. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Ben Barnes adalah kepala suku asli Amerika Shawnee di negara bagian Oklahoma. Semasa kecil, ia penggemar permainan video, termasuk video game strategi buatan Firaxis Civilization. Played a lot of video games, so I knew whenever Firaxis dropped us an email, I knew exactly what they wanted. Because I knew that it had been almost 8 years since the last Civilization title. Civilization mengajak pemain memimpin sebuah peradaban dari era dimulainya cocok tanam hingga abad pertengahan ke era modern hingga ke perlombaan antariksa masa depan. Dalam versi ketujuh yang terbaru ada opsi memimpin peradaban Shawnee dan kali ini Firaxis merangkul suku asli tersebut guna memastikan akurasi penggambaran bangsa ini hingga ke bahasanya. It opens our eyes to things that we wouldn't have known to look for. I think that what we've been able to do with this is have a really back and forth dialogue. We always want to do that when we put any culture in the game, is to do something that those people will be happy with. And to hear that they are like just kind of gobsmacked, awestruck. Sejak versi pertama diluncurkan pada 1991, telah ada suku asli Amerika yang bisa dipilih pemain. Tapi beberapa di antaranya sempat memicu kemarahan suku bersangkutan karena dianggap asal mengadaptasi tanpa konteks sejarah dan budaya. Dalam Civilization versi kelima, orang bisa memilih untuk bermain sebagai peradaban Indonesia di bawah patih Majapahit Gajah Mada. Dan dalam permainan tersebut, Gajah Mada berbicara dalam bahasa Jawa kuno, juga dikenal sebagai bahasa Kawi. Otentisitas seperti itulah yang diperoleh dengan tokoh Tecumseh dalam Civilization versi ketujuh. Aktor keturunan Shawnee, Dylan Dean, adalah aktor suara bagi tokoh yang didasarkan pada pemimpin Shawnee abad ke-19 Masehi yang sempat mempersatukan sejumlah suku asli Amerika atau juga dikenal sebagai suku Indian. To see Tecumseh's face, but to hear my voice come out of that, and just, I don't know, knowing that experience is going to be what everybody gets, right? Like that voice is going to be what people hear is, I don't know, it's it's surreal. Karena tak terlalu fasih berbahasa Shawnee, Dylan dipandu oleh seorang pakar bahasa suku ini. Because I worked with Dylan during the voice acting session, I said every single line and he said it back because it's really hard to pronounce the language if you're not used to it. So it was really cool getting to see today how his voice acting went in with the animation and how it sounds and how it is in the game, and it sounds really good. Bagi komunitas suku Shawnee, adanya tokoh yang berbicara dalam bahasa mereka diharap bisa ikut melestarikan bahasa ibu mereka hingga generasi-generasi mendatang. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Musim gugur di Amerika Serikat kembali dimeriahkan dengan kontes labu, hasil panen khas musim tersebut. Di negara bagian Massachusetts, seorang petani menang kontes dengan labu seberat 1.000 kg. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Labu raksasa ini harus diangkat truk garpu. Dengan berat 1.000 kg, labu ini menyabet titel juara dalam Topsfield Fair, sebuah pasar raya tahunan di Massachusetts. Petani dari kota Sharon, Stephen Connolly, mengatakan bangga bisa menang tahun ini. Especially at the Topsfield Fair, it feels great. It's just something I didn't think I could do. You know, just keep trying every year and never give up. And things like this happen. Ini adalah kali keempat Stephen menang. Dia sudah pernah juara pada tahun 2000, 2010, dan 2016. Penyelenggara mengatakan dia adalah kontestan dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah kontes. Labu raksasa butuh perhatian intensif selama beberapa bulan menurut Stephen. What's called rapid growth back in late June, early July, it was putting on 60 pounds every day. 55, 60 pounds every day. Like a big, hungry teenager, like I said before. It's like the Rocky Horror Picture Show. That pumpkin was saying, feed me every day. Ajang labu raksasa ini sudah berjalan selama 40 tahun. Tapi pasar raya Topsfield Fair sudah berjalan 200 tahun lebih.
Ini menjadi kebanggaan bagi negara bagian di timur laut AS itu. This is Massachusetts' original industry, right? Agriculture. And this is the oldest agricultural fair in the entire country. 206 years, Topsfield Fair. Come on down, you know, it's amazing. Pameran pertanian ini berawal pada 1820 dari sebuah pameran sapi yang digelar untuk mendukung kepentingan para petani dan peternak. You have animals that you can hold, that you can pet, that you can learn about. You have these incredible giant pumpkins. You have beautiful flower and landscape displays. You have items that have been decorated, made by school children, and it's just a great take. And it's really important that people know our history and our agricultural history, which is strong still in Massachusetts. 2 abad kemudian, Topsfield Fair menjadi ajang populer yang digemari para pecinta labu raksasa, bahkan keluarga untuk tamasya. Musim gugur di Amerika Serikat dimeriahkan dengan berbagai macam festival, mulai dari pasaraya sampai taman bermain di pertanian lokal. Semuanya semakin semarak jelang perayaan Halloween dan Thanksgiving. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Subdit Gasum Ditsamapta Polda Banten menggelar kegiatan Jumat Berkah di lingkungan kawasan TPU Cilowong, Banten. Informasinya setelah jeda berikut ini.